Sampai ngerti Karl Marx sing duweni pemahaman ideologi sosialis melahirkan orang-orang komunis. Itu itu genetikanya Yahudi Askenazi, dan Ba'awi juga Yahudi Askenazi. Jadi Yahudi Askenazi inilah yang membuat satu pemahaman ideologi komunisme mulanya gampang diserap di Ba'awi. Kenapa? Karena Ba'awi habaib sing nyaman itu sami-sami keluarga Yahudi Askenazi. Itu benar. Kalau yakin beberapa tokoh-tokoh Ba'awi ngerti bahwa dia itu tidak nyambung ke kanjeng Nabi, ini adalah merupakan penipuan besar. Kalau yakin orang sih ngerti. Tapi ada framing begitu karena untuk menguasai dunia Yahudi Askenazi. Poros cerek orang poros sedulur sedebawon. Mila poros dulu. Sehingga kemudian Yahudi apa? Komunis Uni Soviet poros dulur. Gawa komunis Uni Soviet di Baghdad Yaman, mingkarnak bari Stalin, bari Lenin. Kemudian Belanda nebak Ba'alwi, maka komunis Yaman digawa di Indonesia. Sopo sing gawa? Seorang komunis Yaman, seorang komunis dari Belanda, si bangsa genetikanya sami Yahudi Askenazi, sami kali Ba'alwi. Sopo sing disebut Profesor Dr. Hans Nevliet. Ini mereka orang ngerti ke pada ayat ini. Ulama ada mau ngajak protes terus. Bil ilmi kudu bari ilmu, kudu bari data yang benar supaya jangan menjadi fitnah. Kenapa kan? Supaya bisa menyelamatkan sampean. Tiba di Indonesia, maka diisukan dipakailah sejak zaman Belanda. Itu adalah komunisme Indonesia. Sing pada akhirnya melahirkan Partai Komunis Indonesia, sing disingkat PKI. Maka dari itu para dulur, komunisme Indonesia dikembangkan di Indonesia. Dipegang ning sopo? Ya dipegang ning Ba'alwi, ning para Habib. Tahun 45 isu komunisme menjalar kemana-mana. Para ulama, para kiai dipateni, pesantrennya dibakar, kiai-kiai NU dicincang, masyarakat NU diracun, pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Terus Abbas dari Buntet Cirebon telah membongkar kedok siapakah sebenarnya para habaib Ba'alawi ini. Ternyata genetika mereka itu adalah dari Yahudi Askenazi, yang mana Yahudi Askenazi ini adalah pendiri Partai Komunis seperti disebutkan oleh beliau, yaitu Karl Marx yang membawa paham komunis. Kemudian didatangkan oleh Belanda dari keturunan Yahudi Askenazi ini ke Indonesia, yaitu lewat Ba'alawi, yang kemudian mendirikan Partai Komunis di Indonesia yang dikenal dengan PKI, yang mana PKI inilah yang telah membantai para kiai, para santri, dan pribumi Indonesia. Ternyata mereka ini adalah pendiri dari Partai Komunis, sebagaimana dalam rekaman telepon pelajar Indonesia yang sedang belajar di Yaman juga menyampaikan hal yang sama seperti itu. Di Yaman sendiri, para habaib Ba'alawi ini terkenal sebagai pendatang, yang mana juga mereka terkenal sebagai pendiri Partai Komunis. Mereka datang ke Yaman tadinya sedikit, sampai akhirnya membentuk kekuatan menjadi kuat dan mendirikan Partai Komunis di sana. Jadi, siapakah sebenarnya para habaib ini? Benarkah mereka adalah pendiri Partai Komunis yang telah banyak membantai para kiai dan santri pribumi? Jangan-jangan yang selama ini sering mereka gembor-gemborkan masih ada PKI, sering menemukan bendera PKI, jangan-jangan itu adalah bendera yang mereka bikin sendiri, kemudian mereka pakai sendiri hanya untuk
menutupi mereka biar mereka tidak dikenal sebagai PKI. Ini bisa menjadi salah satu trik politik dari mereka. Jadi sangatlah meragukan jika para habaib ini adalah keturunan dari baginda Nabi SAW, karena secara hukum mereka telah terputus nasabnya kepada baginda Nabi SAW. Nasab secara hukum lewat ayahnya, yang mana keturunan dari baginda Nabi SAW itu adalah lewat Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Ini adalah anak perempuannya baginda Nabi SAW. Maka secara hukum semua keturunan dari baginda Nabi SAW telah terputus. Kan tetapi secara biologis aliran darah dari baginda Nabi SAW meskipun lewat anak perempuan masihlah diakui ada aliran darah secara biologis. Akan tetapi untuk membuktikan semua itu juga harus lewat biologis pula, yang tidak ada yang lain yaitu lewat tes DNA. Jadi mereka para habaib jika masih mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi SAW, mau tidak mau harus verifikasi yaitu lewat tes DNA. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.